Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berkat beliaulah kita bisa hadir di bulan Ramadan yang penuh berkah hingga hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita semua pasti kita pernah bertanya, kenapa sih hidup saya begini? Kenapa sih harus saya? Kenapa sih detik ini? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah hadir dari gagalnya pekerjaan, dari kehilangan orang yang dicintai. Pasti kita semua merasa sedih, marah, bahkan kecewa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 216 mengatakan bahwa jika sesuatu itu baik menurut kita, belum tentu itu baik menurut Allah. Dan jika itu sesuatu yang buruk menurut kita, belum tentu itu buruk menurut Allah. Kita tidak mengetahui, sedangkan Allah mengetahui. Artinya apa teman-teman? Artinya Allah lah yang mengetahui baik dan buruknya apapun itu untuk kehidupan kita. Karena kita hanya melihat satu halaman, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah melihat seluruh cerita di dalam hidup kita. Mari kita ambil salah satu contoh Nabi Musa alaihi wasallam. Nabi Musa pada masa kecilnya ia dihanyutkan oleh ibunya ke sungai. Kalau itu kita, mungkin kita tidak memiliki harapan hidup lagi. Itu seperti berada di ambang kematian. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan Musa justru ke rumah musuhnya sendiri, yaitu ke rumah Fir'aun, ke sebuah kerajaan. Siapa yang sangka takdir Allah membawa Musa ke rumah Fir'aun yang pada suatu hari nanti akan menjadi musuh Musa sendiri. Lalu ketika Musa besar, ia pernah membunuh seseorang. Musa sangat ketakutan. Beliau keluar dari Mesir. Beliau pergi ke Madian. Siapa sangka kalau kita menjadi Musa, mungkin kita merasa bahwa hidup kita sangat tidak berarti. Kita dihanyutkan oleh ibu kita membunuh seseorang tanpa sengaja. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillahirabbil alamin, di Madianlah Musa bertemu dengan istrinya. Musa bekerja, Musa belajar, dan lain segala hal. Allah kuatkan Musa untuk menjadi rasul yang nantinya akan berkelahi atau yang nantinya akan memberantas Fir'aun secara nyata. Nah teman-teman, seandainya Musa tidak dihanyutkan, apakah Musa akan pergi ke Madian? Seandainya Musa tidak berada di rumah Fir'aun, apakah Musa akan menjadi seseorang yang kuat? Seperti itulah takdir yang tidak kita ketahui, sedangkan Allah sudah mengetahui. Di sisi lain teman-teman, ada wanita hebat di dunia ini yang kita kenal sebagai Khadijah. Khadijah, kisah hidupnya begitu tragis. Khadijah adalah perempuan yang cerdas, perempuan yang pintar. Beliau menikah, lalu suaminya meninggal. Kemudian beliau menikah lagi untuk kedua kalinya, dan suaminya meninggal lagi. 2 kali kehilangan suami. Kalau itu kita mungkin sudah sangat merasakan kesedihan yang mendalam, atau mungkin kita tidak ingin menikah lagi. Namun begitulah Khadijah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala agar Khadijah suatu hari nanti akan menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bagaimana jadinya jika Khadijah tidak menikah. Mungkin Khadijah difitnah, Khadijah tidak ada yang melindungi. Maka itu Allah beri waktu Khadijah untuk menikahi orang lain supaya Khadijah tidak difitnah, supaya Khadijah ada yang melindungi, hingga suatu hari nanti takdirnya Khadijah menikah oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Hingga Khadijahlah yang menenangkan Rasulullah ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertamanya. Khadijahlah yang menyerahkan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad SAW. Jika bukan karena satu kehilangan demi satu kehilangan, mungkin Khadijah tidak akan sekuat dan setabah ketika menemani Rasulullah SAW. Di sini teman-teman, mungkin kita melihat adegan-adegan dihanyutkan, adegan-adegan kehilangan, atau adegan-adegan di mana kita sendirian, adegan di mana yang tidak kita inginkan, itu adalah musibah. Namun, episode lain, di lembar lain, di buku bagian lainnya, kita ternyata mendapatkan nikmat yang begitu banyak. Maka teman-teman, hidup ini yang mungkin kita rasakan kesedihan, kita merasakan pahit, atau kita punya rencana yang sudah sangat kita rencanakan dengan matang, dan rencana itu tidak terjadi atau tidak terkabulkan, maka jangan bersedih. Barangkali itu hanya satu adegan dari sekian banyaknya adegan.
Kita tidak mengetahui sedangkan Allah mengetahui. Maka mulai hari ini, jalanilah kehidupan kita dengan baik selagi kita berada di jalan Allah. Kenapa harus berada di jalan Allah? Karena meskipun sulit, karena meskipun susah, selagi kita di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus membantu kita dan memberikan akhir yang bahagia dari semua takdir-takdir yang mungkin tidak kita terima. Jadi, teman-teman, mari kita terima seluruh takdir yang Allah berikan kepada kita. Mari kita husnuzon kepada Allah. Karena Allah adalah sebaik-baiknya penulis takdir dan kita adalah sebaik-baiknya manusia untuk menerima seluruh takdir itu. Semoga Allah selalu membersamai kita di takdir-takdir baik ataupun buruk kita dan semoga kita selalu menerima setiap ketentuan yang Allah berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.